Oke, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu karena tidak lama lagi ini ada acara Bali Penyaruh. Dari mana suaranya Randy Maranu? Ada. Luar biasa. Oke, pertanyaan pertama. Jadi nggak usah didoki. Saya langsung. Yang lain perhatikan ya. Pertanyaan hanya satu kali dibacakan, makanya harus konsentrasi. Ya, hanya satu kali ditanyakan. Begitu pula jangan bertanya apa tadi pertanyaannya. Kelompok lain juga harus konsentrasi, melatih konsentrasinya yang mengantuk biar bangun. Jadi seperti itu. Pertanyaannya yang pertama. Pertanyaannya yang pertama. 4 tujuan hidup agama Hindu disebut dengan. Iya, Ayo berdiri biar. Ada mic-nya biar semuanya dengar. Iya, bagaimana Ibu Guru? Iya, benar, luar biasa. Bagus. Kasih putus lagi. Terus. Soal nomor 2. Hari suci dapat dikelompokkan menjadi 2. Sebutkan. Selesai dan buku. Iya, betul sekali jawabannya. Selesai dan buku atau PowerPoint ya. Pertanyaan itu. Sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 3. Si gampang-gampang semuanya. Apa yang dimaksud dengan Punarbawa? Iya, betul sekali. Kasih putus lagi. Gampang Pertanyaan yang nomor 4. Gampang-gampang kok, tidak ada yang bisa. Pertanyaan yang keempat. Sebutkan 3 teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Oke ya. Oke, dihitung. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana? Oke, dilempar ke sebelah kanannya. Silakan berdiri kalau bisa jawab. Jawabannya Brahma, Kesatria, Waisya. Oke, bagaimana Ibu Guru? Kurang tepat. Ingat pertanyaannya, ya? Ulang-ulang Pak pertanyaannya. Oh, ulang pertanyaannya ya, biar jelas ya. Kata sebenarnya tidak mau diulang karena permintaannya. Karena sudah dilempar satu pertanyaan, satu kali hanya ditanya, nggak boleh 2 kali. Sebutkan 3 teori, 3 teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ya, silakan. Apa yang silakan sebutkan ya. Oke, bagaimana Bu Guru? Oke, kita maklumi ya. Cari jawaban yang tepat. Oke, langsung saja sebelah kanan. 2 kali saja jawabnya. Yuk. Agama Hindu ke Indonesia ada 3 teori, yaitu Dewi Brahmana, Waisya, dan Kesatria. Oke, sebenarnya jawaban yang benar itu harus diisi teori Brahmana, teori Kesatria, teori apa yang terakhir? Sudra, Oke, jadi tidak ada yang benar. Jawaban yang benar adalah dari Regu. Iya. Regu 3. Berada. Dapat poin. Berada mau duduk. Bukan Sudra ya. Oke, lanjut pertanyaan yang ke 5 SMP. kelima kan? Tadi kan keempat. Pertanyaan yang kelima. Siapa nama resi yang berjasa dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia? Siapa nama resi
yang berjasa menyebarkan agama Hindu di Indonesia? Silakan. Resi siapa? Jawab saja, aku berani. Resi biasa. Resi? Biasa. Iya, belum. Ya, ada yang lain? Iya, belum tepat jawabannya. Materi sejarah agama itu ada itu. Ayo. Bisa? 5 4 3 2 1. Oke, dilempar. Pertanyaannya bukan yang Wisnuweda, tapi yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia, resi yang berjasa. Oke, silakan. Resi Agastian. Iya, boleh, benar. Jadi dilempar. Yaitu resi Agas. Ya, oke, resi Agastya ketika menyebarkan dari samudera, yaitu disebut dengan Agastya ya, dan seterusnya. Sudah. Oke, selanjutnya untuk regu SMP yang tersinggung peradaban. Oke, pertanyaan yang pertama, materinya Pak Wayan, yaitu hasil dari perbuatan disebut dengan. Iya, bagaimana Bu Guru? Betul. Oke, materi selanjutnya. Soal yang kedua. Dalam catur guru, apa yang dimaksud dengan guru swadhyaya? Oke. Ayo cepat. 5 4. Pemerintah. Ayo. Ide Sangya Widiwasa. Bagaimana Bu Guru? Kan 2 kali hanya batasnya menjawab, sama di sebelah tadi. Boleh. Oke, jawabannya karena benar tidak perlu dilempar. Yaitu ide Sangya Widiwasa. Jadi 2 kali menjawabnya sebenarnya sih 3 kali, 1 orang 1. Tapi dibatasi biar cepat waktunya ya. 2 kali boleh Bu Guru? Oke. Pertanyaan yang nggak belajar ini SMP kalau begitu. Yang keberapa sudah ini? Yang ketiga. 7 perbuatan yang disucikan 3 perbuatan yang disucikan oleh umat Hindu disebut dengan. Trikarya Parisida. Iya, boleh. Oh, memang kalah. Nomor 8. Nomor 8 sih. Pertanyaan yang ke 4. Pak Guru ini mulia. Tidak dapat ini dengan. Oke, 6 musuh yang ada dalam diri manusia disebut dengan. Sadripu. Bagaimana? Betul. Mana suaranya Rantai Maralu? Mana suaranya SMP Negeri 8 Bukal? Mana suaranya Perada Mode 2? Sabar. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir kan ini Bu Guru? Oke. Aduh, kalah jauh. 10 perbuatan. Sekali lagi, 10 perbuatan yang tidak patut dilakukan dan harus dihindari disebut dengan. Dasamala. Bagaimana Ibu Guru? Iya, betul. Selanjutnya untuk Perada. Jadi mewakili Perada Kabupaten Kecamatan Bukal ya. Yang pertama, 6 pembunuhan yang kejam dan tidak patut dilakukan oleh manusia disebut dengan. Teroris. 5. Ada tadi Pak. Iya, luar biasa, betul. Oke, selanjutnya. Saat ada tai ya. Betul jawabannya. Betul, Pak. Betul. Oke, memiliki makna sebagai upasaksi dalam sarana persembahyangan disebut dengan Tuh. apa? Sebagai upasaksi
Dikasih waktu 5, 4. Ya, salah. Lagi satu kesempatan. Dihitung. 5. Iya, satu kali lagi perjanjiannya. 2 kali pertanyaan boleh ya? Atau? Bagaimana Ibu Guru? Udah berapa kali jawab? 1 kali, baru 1 kali ditanya. Dia minta pertanyaan lagi, karena salah satu regu hanya 1 pertanyaan biasanya. Nah, maksudnya pertanyaan saja yang diulang, Pak. Bagaimana Ibu Guru? Boleh diulang. Oke, boleh. Ini kan kita isi sama panitia, ya kita diusir di sini. 6, bukan. Makna memiliki makna sebagai upasaksi dalam sarana persembahyangan disebut dengan 5, 4, 3. Ya. Sekar petak. Iya, salah. Secara langsung akan dilempar ke sebelah. Iya kan di sini sebelah kanan. Oke, silakan dijawab. 5, 4, Lempar. 3, 2. Tiada pengurangan le. 3, 2, 1. Oh, pertanyaannya lagi ya? Kan boleh ditanya. Memiliki makna sebagai upasaksi dalam sarana persembahyangan disebut dengan apa, Bis? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tidak tahu. Mana suaranya nanti mana ini? Kasih mana dulu? Luar biasa. Oke, tidak akan diulang pertanyaannya. Oke, pertanyaan akan dikasih pertanyaan lagi. Memiliki makna sebagai upasaksi dalam sarana persembahyangan disebut dengan Dupa. Oke, betul ya, Bu Guru? Ya, jawab. Semua boleh jawab. Tidak harus satu orang yang menjawab. Sudah betul tadi jawabnya dupa. Jadi dupa itu adalah sebagai upasaksi. Kalau tirta sebagai pembersih. Pertanyaannya sarana persembahyangan, sarananya. Makanya dipahami, sarana persembahyangan. Mohon maaf ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke berapa Ibu Guru? Sudah lupa tadi. Untuk kelompok ini. Oke, ketiga, betul. Oke, ini agak susah. Kalau pada ini dapat yang susah-susah kebetulan. Bagaimana bunyi mantra Karamaning Sembah yang keempat dalam Panca Sembah? Silakan. Yang ucapkan mantranya. Yang rajin-rajin sembahyang ini tahu ini. Karamaning Sembah. Oke, silakan. Cepat tahu calon-calon pemangku di sini. Oke, silakan. Yuk. Yang keempat. Oke, dikasih tahu lagi sama soalnya. Kuangen mantra yang keempat. Mantranya. Gampang itu. Gampang. Gampang itu. Pakai suara. Kasih tahu mantranya. Kan jawaban. Aduh. Wih, jam 14 loh. Kerak bu. Ngelah Indra. Iya, luar biasa. Betul sekali jawabannya Ibu Guru. Benar mantranya. Ya, sana. Tapi tidak didengar oleh penonton ya. Sebenarnya harus pakai pengeras suara. Iya. Sudah hidup. Sudah hidup Kak. Om anugraho manuharam dewa dan tanugraha kamyarjanam sarwa pujanam nama dewa dewi mahasidiyo nika pemelati pemelaksmi siapia dirhayu derwi dengan suku wanita. Om ring anugraho manuharam yang nama-nama suatu. Bagaimana Ibu Guru? Ya boleh. Walaupun sih ada suatu bait yang terlupakan tidak apa-apa. Benar. Benar. Cek 1. Pertanyaan yang ke
Oke. Dalam atribut Dewi Saraswati, apa makna dari simbol angsa? Silakan. Lima, 4. Angsa yaitu berwibawa. Iya, belum tepat jawabannya. Masih salah. Angsa itu adalah burung merak. Angsa dong. Yang berwibawa itu adalah burung merak. Oke, satu kali lagi. Angsa itu adalah burung merak. Oke, lanjut. Satu kali lagi bisa? 5, 4, 3. Oke. Bagaimana Ibu Guru? Kebijaksanaan katanya? Oke, benar. Mode yang jawab tadi. Ya. Prada yang jawab tadi. Oke, sekarang babak rebutan. Jadi minta tolong biar adil, Pak Wayan sama Bapak siapa yang duluan oke. Jadi itu. Jadi biar adil, orang tua yang kita adu, jangan sampai dibilang Pak Wayan ini. Jadi yang saya tanya ini sekarang Pak Wayan sama Pak. Aku aja toki pang. Ya, Guru. Dia enggak tahu toki aja. Oke, pertanyaannya. Mungkin dulu. Kalau benar nilainya ditambah, kalau Salah? Kurang. Dikurangi. Oke. Cuman 1 kali jawab, tidak pakai 2 kali sekarang. Apa yang diucapkan pertama itu sudah itu jawabannya. Berapa dikuranginya? Dikurangi 5. Dari 10 kan, 1 pertanyaan kan dari 10. Kan begitu perjanjiannya. Kalau 1 kali jawab yaitu yang pertama. Soal yang pertama. Ya silakan ditoki ya kalau memang tahu jawabannya. Dalam atribut Dewi Saraswati, apa makna dari simbol teratai? Ya. Melambangkan kesucian. Bagaimana Ibu Guru? Ya, silakan. Oke. Kurangi nilainya. Apa tadi jawabannya? Pak Guru? Iya, betul. Mohon maaf ya. Pak Guru enggak jelas. Jangan marah. Pak Guru yang dikurangi poinnya. Oke, itu yang diajar ke Mak tadi. Oke, mohon maaf. Selanjutnya. Ilmu pengetahuan tidak ada putusnya, terus dipelajari. Di dalam atribut Dewi Saraswati dilambangkan dengan bagaimana Ibu Guru? Yang mana Pak Wayan? Jadi bagaimana Pak Wayan? yang kedua dulu. Instruksi, Pak. Iya silakan. Jika jawab pertanyaan belum selesai dibacakan, jika sudah ditoki, tidak usah Pertanyaannya dilanjutkan. Oh, tidak usah dilanjutkan benar. Oke, untuk pertanyaan tadi tidak ada dapat nilai ataupun pengurangan. Boleh? boleh. Oke. Itu luar biasa. Belum selesai. Ketika ditoki, Langsung ditoki, tapi Jangan dilanjutkan. jangan dilanjutkan pertanyaan. tidak dilanjutkan. Oke. Jawab. Langsung dijawab. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf ini. Dulu sini enggak dulu. Mana aja? Hadiah. Bagaimana panitia ada hadiahnya? Ada. Oke, kalau tidak ada baru saya mau siapkan. Karena sudah ada tidak jadi. Oke. Pertanyaannya. Hari Raya Tumpek Udo atau Pengatak, yaitu hari raya untuk memperingati
Aduh. Keras. Tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. 100. Oke, dengarkan baik-baik. Dalam ajaran agama Hindu, yaitu Awatara, siapakah yang akan menyelamatkan dunia di akhir zaman? Kalki Awatara. Wih. Bagaimana Pak Wayan? Boyo jawab sah. Sudah dijawab. Iya, Kalki Awatara, silakan. Nanti dipersilakan baru menjawab. Karena siapa yang duluan kopi itu yang menang ya. Oke, poin untuk Prada. Luar biasa ini Prada. Mana suaranya SMP Negeri 8 bukan? Mana suaranya Rantai Manado? Luar biasa, masih semangat. Oke, sebutkan 2 saja pembunuhan yang dibenarkan oleh agama Hindu. Oh ya, silakan Prada. Pembunuhan yang dilakukan untuk melindungi negara dan pembunuhan yang dilakukan untuk persembahan atau menyembelih hewan untuk persembahan. Ya, belum tepat jawabannya. Silakan. Oke. Oke, silakan. Kurang lebihnya tadi Ibu Guru. Ya lupa. Jawab. Kesehatan tubuh kita dan untuk keseimbangan ekosistem hewan. Iya, luar biasa. Betul sekali jawabannya. 100. Sebenarnya yang utama itu adalah korban suci untuk ya boleh. Tapi tadi jawabannya sangat luar biasa, betul semua juga. Sebenarnya ada berapa? 5. Oke. Soal selanjutnya. Manusia sejak lahir sudah memiliki 3 hutang. Disebut Trirena. Bagus, lanjut. Disebut dengan, ya betul jawabannya, Trirena. Oke, pertanyaannya, materi yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan lagi, bersatunya Atman dengan Brahman. Bagi dulu, Prada duluan. Silakan. Iya, betul sekali jawabannya, yaitu moksa. Jangan lambat Toki. Kalau memang sudah sengaja, kalau rasa itu jawabannya, langsung jawab. Begitu pula untuk Rantai Manado. Jangan ragu-ragu. Toki dah dulu. Jawabannya dari usaha belakang. Nanti Toki. Baru pertama jawabannya. Oke, soal selanjutnya. Terkait dengan tempat suci, Pura Desa, Pura Balai Agung, dan Pura Pusat itu tergolong ke dalam pura umum yang disebut dengan bagaimana Wayan? Oke, Rantai Manado. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dilempar. Silakan. Bagaimana Ibu Guru? Oke, tepat jawabannya. Berada. Ini agak terkait dengan kitab suci. Sebutkan bagian-bagian dari Catur Weda. Iya, luar biasa. Oke, salah. Sudah tidak bisa jawab. Nanti sebentar. Kurangi lagi Bu Guru. Oke, pertanyaan lagi, diulang 1 kali karena ada yang salah. Antara 2 ini. Sebutkan bagian-bagian dari Catur Weda. Catur Weda. Ayo semangat SMP. Gampang sekali ini sebenarnya. Kalau bisa jawab ya.
Kita tutup untuk pertanyaan ini. 5. Iya. Geda sama Weda jadi Weda. Atau Weda. Iya, betul sekali jawabannya, luar biasa. Ada yang tak belajar ini. Oke, lanjut. 5 dasar keyakinan. Oke, dilanjutkan pertanyaan. Kalau benar ya benar, kalau salah dikurangi, kan begitu. Silakan Doki kalau mau. 5 dasar keyakinan agama Hindu disebut dengan, sudah betul tadi, Pancaserada. Iya, ini yang paling gampang. Sejarah agama Hindu. Kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia yaitu Pak Wayan, mana dulu? Iya. Iya, kita baru lanjutkan ya. Yaitu kerajaan Kutai, ya betul sekali. Oke, pertanyaannya sudah habis. Mau ditotal dulu. Boleh bagi-bagi hadiah tuh. Siap-siap diumumkan, yang umumkan boleh. Ada sama skornya Pak. Ada yang sama skornya. Ada yang sama. Katanya ada yang sama skornya. Jadi untuk itu Bapak yang tambah pertanyaan. Tambah hadiah langsung. Tumpak landep. Yang sama dulu. Mana yang kelompok yang sama? Kan satu soal aja lagi. Dua biar adil. Biar tambah lagi dia. Ini yang sama dengan yang pada. Ya. SMP sudah gugur. Enggak, udah menang sudah. Oh ya menang. Peragan dengan Lantai Meranu yang sama. Jadi pertanyaannya, tumpak landep Dengan SMP ini kan sudah. untuk memperingati, ya, pada Bapak. Mainan besi gitu ya. layangan besi. Apa dia? Oke, itu kan ya. Mainan peralatan. Waktu. Salah. Kurangi lagi. Dengan mana ini? Lantai Meranu? Tidak tahu. Penonton? Tidak tahu. Karina besi untuk besi. Untuk besi. Salah. Salah. Memang kebiasaan umat Hindu begitu tumpak landap, motor-motoran, TV motoran, kulkas motoran. Yang sebenarnya tumpak landap itu masih ada rangkaian dengan Saraswati. Saraswati itu turunnya ilmu pengetahuan. Setelah itu Banyu Pinaruh. Setelah Banyu Pinaruh, Someribet, ngebaan ilmu pengetahuan. Setelah itu Pagarosi. Setelah bak ilmu pengetahuan itu dipagari supaya tidak keluar. Terus apa hubungannya dengan tumpak landep? Tumpak landep itu adalah otongan senjata. Yang mana dimaksud senjata? Bukan besi. Yang dimaksud senjata setelah kita mendapat ilmu pengetahuan, senjatanya kita adalah pikiran. Itu senjatanya kita. Seharusnya kita membersihkan pikiran pada tumpak landep. Tapi umat kita kadang-kadang salah persepsi. Motor-motoran, TV otononya. Padahal waktu tumpak
tandap itu yang dipuja itu Sang Hyang Pasupati. Begitu kita terima ilmu tersimpan di otak kita Pasupati, supaya ilmu itu menjadi senjatanya kita. Begitu kita berdebat argumentasi, ilmu itulah yang dikeluarkan, itu sebagai senjatanya kita. Yang dari dulu dikatakan otonan senjata, kalau zaman perang mungkin keris, tombak dipakai, diplesetkan karena keris tombak jadi besi, dari besi jadilah otonan besi. Tidak ada yang benar. Pertanyaan berikut: jika galungan jatuh atau bertepatan dengan hari purnama, maka penjornya harus tidak ada yang bisa jawab. Penonton, ibu guru, Penjornya harus melengkung. Namun saya purnama kesah kekeh. jadi pada saat film galungan jatuh bertepat dengan film, beda penjornya dengan bertepatan dengan purnama, beda dengan tidak ada lainan atau tidak bertepatan dengan purnama film, itu beda. Kalau yang tidak purnama tilam ya biasa penjornya. Kalau bertepatan dengan tilam, penjornya harus diisi lampu. Harus diisi lampu. Terus kalau pada purnama PR kalau begitu. Jadi dua pertanyaan Bapak tidak bisa dijawab. Silakan Ibu Ayu yang berikan pertanyaan. Atau Pak Gede. Cek dulu. Jadi diumumkan dulu ya. Jadi yang kan sudah dapat atau belum? Oh, dikurangi tadi. Korante Maranu 60, SMP 2 Bukal 100, Prada karena tadi salah kan dikurangi. Cek. Nanti Maradu berapa? Bisa internasional biar didengar. Biar mana? Biar saya percaya. Skor untuk Rantai Maranu 60, Saja SMP 2 Bukal skornya 100, dan Prada karena tadi jawabannya salah skornya 55. Bin, mau pertanyaan? Tuh kan bawa-bawanya. Balik sudah tiga anak. Apa yang mana kalau masih sepatu kan kamu? Sudah waktu kasih kalau siapa kan dulu siapa yang jadi yang pemenangnya ini? SMP. Jadi pemenangnya 21, 23 gitu. Langsung dikasih hadiah. Jadi diumumkan pemenangnya yang mendapat juara 1 adalah perwakilan dari SMP Negeri 8 Bukal. Tepuk tangan untuk SMP 8 Bukal. Semuanya langsung. Oh, ini yang Pak Celeng. Kemudian yang juara kedua dari Desa Rantai Maranu SMP 2 Bukal. Yang ketiga perwakilan dari Prada. Selanjutnya untuk penerimaan hadiah, satu-satu orang mewakili untuk maju ke depan. Silakan satu hadiah malu. Langsung dapat kasih kotak. Pak Wayan serang, Pak Wayan langsung serahkan Pak Wayan. Kepada Pak Wayan Jaya untuk memberikan hadiah. Bapak jangan yang kasih. Bapak tuan rumah kan, mungkin burune. Burune tadi. Bapak yang kasih sebagian.
Masing-masing perwakilan. Juara 2, juara 3. Maju perwakilan. Ayo masing-masing perwakilan silakan maju. Maju, Jo. Satu silakan. Ini ketua Prada. Yang penting tak penyuruh Silakan Prada. Ayo dari Prada. Oke, luar biasa. Guys. Semuanya juara. Dia yang tidak juara. Iya. Juara. Sana. Oke, nih biar malam sastra walaupun sudah tengah malam. Sudah mau subuh. Masih tetap semangat. Oke. Juara satunya. Oke. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya juara duanya dari Andi Maranu, putra dari SMP, luar biasa. Tepuk tangan untuk juara 2. Oke, luar biasa. Kakak memang harus Tepuk mengalah. tangan untuk juara 3.